Episode 1561-1565. Bab 1561, Penyiksaan Jiwa. Ada apa? Tanya Cucuyan, terkejut dengan reaksinya. Zheng Dan menyeka sudut mulutnya dengan sapu tangannya karena malu. Dia menatap Sang Qin, tetapi dia benar-benar tidak menyadari sesuatu yang aneh. Dia menjawab, "Mengapa kamu menanyakan hal seperti itu?" Cucuyan ragu sejenak sebelum berkata, "Sebelumnya, saat pertama kali bertemu Ah Zu lagi, matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan dan kasih sayang yang bersahabat. Kemudian, saat dia melihatku, ekspresinya jelas berubah. Karena perubahan yang drastis itulah aku menyadari sesuatu." Zheng Dan tiba-tiba bersimpati dengan Zuan. Wanita ini terlalu tajam, namun, dia tidak secara langsung membantah pernyataan itu, malah menjawab sambil tersenyum, wanita muda mana yang tidak menyukai pria gagah seperti Ah Zu. Itu hal yang biasa. Dia harus mengambil kesempatan untuk mengirim angin ke Sang Qin. Kalau tidak, jika Cucuyan tidak memiliki persiapan mental dan tiba-tiba mengetahui bahwa Sang Qin mengandung anak suaminya, ekspansinya akan terlalu besar. Aku benar-benar bertindak terlalu jauh untuk keluarga ini. Ah Zu seharusnya berterima kasih padaku nanti. Cucuyan terdiam sesaat, jelas tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Namun, setelah terdiam sesaat, apa yang dikatakan Zheng Dan tampaknya masuk akal baginya. Bagaimanapun, Zuan bukan lagi orang terkenal yang tidak berguna dari kota Bright Moon. Setelah beberapa saat berlalu, Zuan bangkit untuk pergi. Sekarang Sang Hong telah kembali dan Cucuyan juga hadir, dia tidak bisa hanya bermalam di kediaman Sang, bukan. Dia memberitahu pengawal bersenjata untuk melindungi kediaman Sang dengan baik, lalu pergi bersama Cucuyan. Dalam perjalanan pulang, Cucuyan ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi kemudian berhenti. Zuan merasa itu agak lucu. Dia meraih tangannya dan berkata, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Apakah ada yang tidak bisa kamu katakan hanya di antara kita berdua?" Saat merasakan panas telapak tangannya, Cucuyan merasa hangat di dalam hatinya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan menjawab, "Tidak apa-apa." "Memangnya tidak ada apa-apa?" Zuan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru." "Tidak apa-apa," kata Cucuyan sambil tersenyum. Tidak peduli bagaimana dia bertanya, jawabannya tetap seperti itu. Zuan benar-benar bingung. Ia bahkan mulai bertanya-tanya apakah Cuyan telah mengetahui bahwa Sang Qin tengah mengandung anaknya. "Saya berpikir untuk mengatakan yang sebenarnya, tetapi itu adalah masalah yang akan memengaruhi reputasi klan Sang. Terlebih lagi, Sang Qin belum menikah. Tidak akan baik jika dia membicarakannya tanpa membicarakannya dengan mereka terlebih dahulu." Tapi Cuyan bukan orang luar. Sementara Zuan tenggelam dalam perasaan yang bertentangan, mereka tiba kembali di kediamannya. Chu Yuzhao dan Murong Qinghe bergegas keluar saat mendengar berita kepulangan mereka. "Iklan oleh Pub Future, kakak ipar," seru Chu Yuzhao sambil berlari mengitari mereka berdua beberapa kali. Ia akhirnya sedikit tenang saat melihat mereka tidak terluka. Cucuyan mencubit pipi adik perempuannya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, dia menceritakan secara singkat apa yang telah terjadi. Kedua gadis itu membelalakkan mata saat mereka mendengarkan, mereka jelas terkejut mendengar tentang serangan di tengah jalan ibu kota. Kemudian, Cucuyan memberitahu mereka berdua, "Sudah larut, jadi aku akan mengantar kalian berdua kembali dulu." Chu Yuzhao protes sambil cemberut, "Tapi aku ingin tinggal bersama kakak perempuan." Cucuyan berkata sambil tersenyum, "Bagaimanapun juga, aku harus mengunjungi para tetua klan Qin." Meskipun kedua pemimpin klan Qin telah pergi berperang, masih banyak tetua lainnya di istana. Kemudian, dia menatap Zuan dan menambahkan, "Kamu juga harus ikut denganku ke klan Qin." Zuan agak malu, lalu menjawab, "Aneh kalau aku yang pergi, kan?" Hubungannya dengan klan Qin tidak bisa dianggap buruk, tetapi juga tidak baik. Tidak apa-apa jika dia pergi sendiri, tetapi jika dia pergi dengan Cucuyan, dia bisa menjadi sasaran ejekan dan hinaan sebagian orang. Cucuyan mengangkat alisnya dan menjawab, sepertinya kamu benar-benar berpikir kita sudah bercerai, jadi kamu tidak ada hubungannya dengan klan Qin lagi." Zuan tersenyum paksa dan menjawab, "Aku akan pergi. Aku akan pergi, oke." Bahkan seseorang dengan sifat sedingin es seperti Cucuyan ternyata bisa melakukan trik seperti itu juga. Ketika dia mendengar bahwa Zuan juga akan pergi dan mereka belum akan berpisah,
Chu Yuzhao tidak protes lagi. Kelompok itu mengirim Murong Qinghe kembali terlebih dahulu, lalu pergi ke klan Qin bersama-sama. Ketika mereka mendengar tentang kedatangan Chu Chuyan, Qin Guangyuan yang berwajah tebal dan saudara lelakinya yang tampan, Qin Yongde, secara pribadi muncul untuk menyambutnya. Banyak wanita dari klan Qin juga muncul, mereka semua mengelilingi Chuyan dan memuji kecantikannya. Di sisi lain, Zuan agak malu. Secara teknis, dia adalah tuan muda klan Chu, jadi dia juga memiliki hubungan dengan klan Qin. Namun, untuk melindungi klan Chu, dia dan Chuyan telah memutuskan untuk bercerai secara resmi. Untungnya, Qin Guangyuan menemukan kesempatan untuk mengobrol dengannya, dan bertanya, "Saya dengar Anda diserang di ibu kota saat mengawal Sang Hong." Benar sekali, mereka tampaknya adalah pembunuh Shadow Group, tetapi mereka menggunakan busur silang militer dan busur silang pertahanan kota, kata Zuan, mengamati reaksinya saat berbicara. Klan Qin adalah klan militer nomor 1 di ketentaraan, jadi itu mungkin ada hubungannya dengan mereka. Iklan oleh Pub Future, benar saja, ekspresi Qin Guangyuan berubah saat mendengar itu. Namun, sulit untuk mengatakan apa yang sedang dipikirkannya. Ekspresinya agak suram, merasa bahwa dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Zuan terkekeh dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Guangyuan juga orang yang cerdas, dia pasti langsung teringat pada Raja Qi, dan dia secara alami memahami konsekuensi seperti apa yang ditimbulkan oleh peristiwa itu. Begitu saja, Zuan menghabiskan beberapa jam yang canggung dengan keluarga Qin. Chu Chuyan kemudian bangkit dan berkata bahwa dia akan pulang. Qin Yongde tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Klan Qin adalah rumahmu di ibu kota. Sekarang sudah sangat larut, kemana kau akan pergi sekarang?" Chu Chuyan menatap Zuan, yang selama ini duduk dengan canggung namun tidak pernah pergi. Sedikit kelembutan muncul di wajahnya saat dia menjawab, "Aku akan kembali ke tempat asuh." Banyak orang dari klan Qin mengerutkan kening. Mereka semua angkat bicara dan berkata, "Kalian berdua sudah bercerai. Tidak pantas bagi kalian berdua untuk tetap bersama, bukan?" Meskipun anggota klan Qin yang paling pemilih sekalipun tidak akan berani mengatakan bahwa Zuan tidak menonjol, mereka tidak berada dalam faksi yang sama. Semakin menonjol dia, semakin buruk bagi klan Qin, jadi mereka tentu saja tidak bisa memaksakan diri untuk memberikan kesan yang baik tentangnya. Sementara itu, Chu Chuyan terlalu menawan. Bahkan jika dia sudah menikah sebelumnya, dia masih memiliki banyak pengejar yang luar biasa. Tidak akan sulit untuk memilih klan yang hebat untuk dinikahinya suatu hari nanti. Itu akan jauh lebih menguntungkan bagi klan Qin dan Chu. Namun, jika Chu Chuyan tinggal bersama Zuan dan berita itu tersebar, klan mana yang berani menerimanya, tidak peduli seberapa cantik. Dan luar biasanya dia, Chu Chuyan berkata sambil tersenyum, "Dulu, karena Sutra Phoenix Nirvana, Azu setuju untuk bercerai secara diam-diam agar tidak menyeret keluarga Chu. Namun di hatiku, dia selalu menjadi suamiku." Zuan merasa hangat di dalam hatinya saat mendengar itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang tangan wanita itu yang lembut dan halus. Chu Chuyan, yang biasanya pemalu dan tidak tahu malu dalam hal itu, benar-benar bertindak tidak seperti biasanya dan menggenggam tangannya, jelas sebagai ungkapan tekadnya yang kuat terhadap klan Qin. Ketika melihat itu, Chu Yuzhao merasa bahwa pemandangan itu sungguh luar biasa, karena sesuai dengan kisah cinta yang diimpikannya sejak kecil. Namun, di sisi lain, dia merasa sangat kesepian. Namun, dia adalah seorang gadis muda dan tidak terlalu memikirkannya. Dia segera melompat maju untuk memberi mereka berdua dukungan. Klan Qin ingin protes lebih lanjut, tetapi Qin Guangyuan mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Kemudian, dia menatap Chu Chuyan dan berkata, "Sepupu, kamu selalu pintar. Karena kamu sudah membuat keputusan, sebagai kakak laki-laki, aku hanya bisa mendoakanmu agar bahagia." Kemudian, dia berbalik menatap Zuan dan berkata, "Kakak Zu, aku harap kamu bisa memperlakukan Chuyan dengan baik dan tidak gagal memenuhi ketulusannya." Zuan agak terkejut dengan perubahan sikap Qin Guangyuan. Dia berkata sambil tersenyum, "Tentu saja." Mereka berdua meninggalkan klan Qin dan berjalan di sepanjang jalan utama. Ibu kota yang biasanya padat dengan aktivitas, kini tampak agak suram dan sunyi. Ada pasukan yang berpatroli di mana-mana. Chu Chuyan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya penasaran, berapa banyak rencana jahat yang terjadi di balik layar hari ini." Itulah sesuatu yang seharusnya dipikirkan Kaisar dan Raja Qi.
Itu tidak ada hubungannya dengan kita, jawab Zuan sambil memegang tangan kecilnya yang lain. Saat mencium aroma lembut dan anggunnya, dia hanya merasa sangat nyaman dan damai. Dia bahkan tidak ingin memikirkan pertengkaran kedua bersaudara itu sama sekali. Kalau begitu, kenapa kau tidak mengajakku berkeliling kota? Sudah lama aku tidak di sini, jawab Cucuyan sambil tersenyum lebar, sambil memeluk lengan Cucuyan. Dia bersandar di bahu Cucuyan. Ketika melihat Cucuyan bertingkah seperti gadis kecil, rasa sayang Zuan pun membuncah. Pada saat yang sama, ia merasa bersalah, karena ia seorang playboy sejati. Ia mengurungkan niat untuk memberinya kosmetik yang dibelinya dari Cloud Center Commandery, dan lebih memilih untuk mengajaknya jalan-jalan. Selama ia memperhatikan sesuatu, ia akan membelinya. Sepanjang perjalanan, Cucuyan dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Tiba-tiba dia bertanya, "Mengapa kamu bersikap seperti tuanku ketika dia kembali, memberiku semua hal baik ini?" Saat dia mengatakannya, dia tiba-tiba terdiam. Matanya tampak jernih saat dia melanjutkan, "Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua yang kamu sembunyikan dariku." Bab 1562 Pertempuran di dalam harem. Zuan merasa seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia bertanya, "Mengapa kamu berpikir seperti itu?" Itu hal yang wajar jika melibatkan wanita lain, tetapi Yan Suehen adalah guru Cucuyan. Jika Cuyan mengetahui kebenarannya sekarang, benar-benar akan terjadi kekacauan. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan adalah secara bertahap membuat mereka berdua menerima hubungan seperti itu. Begitu pikiran itu muncul di benaknya, Zuan tidak bisa menahan tawa getirnya sendiri. Sejujurnya, dia sama sekali tidak punya harapan dalam hal itu. Itu karena kalian berdua terlalu baik padaku, kata Cucuyan dengan ekspresi bingung. Terutama tuanku, dia selalu bersikap dingin dan sangat tegas padaku. Aku bahkan sedikit takut padanya. Namun, saat dia kembali kali ini, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat, dan dia juga menatapku dengan penuh perhatian. Zuan terdiam. "Kak Yan, kamu benar-benar tidak berusaha sebaik mungkin di sini. Bukankah kamu dikenal sebagai orang yang mengembangkan semacam kondisi tanpa emosi?" Untungnya, dia bereaksi cepat dan berkata, "Kami adalah orang-orang terdekatmu, jadi apa anehnya bersikap baik padamu? Bukankah lebih aneh jika kami memperlakukanmu dengan buruk?" Tapi transformasi tuanku terlalu, Cucuyan bergumam skeptis. Zuan menjelaskan, mungkin karena dia bertemu dengan terlalu banyak makhluk kuat di wilayah tak dikenal. Kami hampir mati berkali-kali. Pengalaman itu pasti meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya, jadi mungkin itulah sebabnya kondisi mentalnya sedikit berubah. Cucuyan mengangguk pelan, menjawab, "Menurutku juga begitu. Aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan guruku telah meningkat sedikit. Selain itu, dia dengan cepat mengasingkan diri. Menurut apa yang dikatakan orang lain di sekte, dia seharusnya bisa mencapai tingkat baru dalam kultivasinya kali ini." Zuan menghela napas lega saat melihat Cucuyan yakin. Begitu saja, mereka berdua berkeliling di ibu kota. Ibu kota adalah kota tersibuk di dunia, kecuali beberapa daerah. Sebagian besar distrik kota tidak memiliki jam malam. Itulah sebabnya orang-orang dari tempat lain semuanya merindukan ibu kota. Keduanya makan sambil berjalan-jalan di jalanan. Zuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke pasar malam di dunianya sebelumnya. Cucuyan selalu dibesarkan dengan hati-hati dan tidak diizinkan untuk melakukan banyak hal. Selain itu, dia selalu membawa keselamatan seluruh klan Chu di punggungnya. Dia tidak pernah merasa begitu santai sebelumnya. Ekspresi dinginnya berangsur-angsur digantikan oleh tawa dan senyum. Saat dia memeluk lengan Zuan, cahaya kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Iklan oleh Pub Future. Tidak ada pria dengan motif tidak murni yang mendekatinya di sepanjang jalan. Alasan pertama adalah karena ibu kota berbeda dari tempat lain, dengan keamanan publik yang jauh lebih baik. Setelah apa yang terjadi hari ini khususnya, ada penjaga yang berpatroli di mana-mana. Alasan kedua adalah karena sekarang, hampir semua orang yang waras mengenali Zuan. Mereka tahu dia adalah bintang yang sedang naik daun. Siapa yang akan berani keluar dan dengan sukarela mencari masalah? Karena itu, mereka berdua dapat berjalan-jalan hingga larut malam sebelum mereka kembali ke rumah dengan enggan, masih menginginkan lebih. Ketika mereka kembali ke rumah bangsawan, mereka berdua duduk bersebelahan di ambang jendela. Cucuyan bersandar di dada Zuan, dan mereka berdua hanya mengagumi bulan di langit. Mereka berbagi semua yang ada di pikiran mereka selama mereka berpisah,
termasuk pikiran mereka tentang satu sama lain. Ada banyak hal yang bisa dibicarakan di antara sepasang kekasih. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Keduanya tanpa sadar tertidur di ambang jendela, bersandar satu sama lain. Hal ini terus berlanjut hingga keesokan paginya, ketika para pelayan terkejut mendapati mereka berdua tidur seperti itu. Untungnya, mereka berdua memiliki kultivasi yang tinggi, jika tidak, tidur seperti itu di tengah musim dingin akan membuat mereka sangat sakit. Sebuah lonceng berbunyi merdu dan jelas di udara, memberitahu semua pejabat istana untuk melapor ke sidang pengadilan pagi. Zuan sama sekali tidak terkejut. Setelah apa yang terjadi kemarin, akan aneh jika tidak ada sidang pagi hari ini. Dengan identitasnya saat ini, dia juga perlu menghadiri sidang pagi. Jadi, dia membiarkan Cuyan tidur lebih lama, karena masih terlalu pagi. Cuyan mengangguk pelan. Setelah membersihkan diri sebentar, dia kembali ke kamar untuk bermeditasi. Zuan sangat kagum. Semua orang berkata bahwa Cuyan memiliki bakat luar biasa, tetapi tingkat ketekunannya dalam berkultivasi jauh di atas kebanyakan kultivator di dunia. Saya akan mencoba kembali segera setelah sidang selesai. Saya akan mengajak Anda berkeliling akademi kerajaan, kata Zuan. Malam sebelumnya, selama percakapan mereka, dia mengetahui bahwa Cuyan diberi beberapa tugas untuk diselesaikan oleh gurunya dan harus mengunjungi utusan itu, sambil membawa beberapa hadiah. Dia menyadari bahwa dia masih belum bertemu teman-temannya di akademi setelah kembali ke ibu kota. Aku akan menunggumu, kata Cuyan, terdengar lebih lembut dari sifatnya yang dingin seperti biasanya. Ketika Zuan tiba di istana kekaisaran, tentu saja, banyak pejabat menyarankan untuk menyelidiki dengan saksama serangan yang terjadi pada malam sebelumnya. Yang lain mengatakan untuk menyelidiki apa yang terjadi di Cloud Center Commandery karena Sang Hong telah membawa kembali bukti baru. Tentu saja, serangan terhadap armada utusan kekaisaran Sang Hong juga harus diselidiki. Meskipun tidak ada yang menyebut nama Raja Qi, mereka semua tahu bahwa targetnya adalah Raja Qi. Dia memang salah sejak awal, jadi meskipun faksi Raja Qi ingin membalas, sekarang bukanlah saat yang tepat. Beberapa saat kemudian, pejabat lainnya tiba-tiba menunjukkan aturan masing-masing dinasti dan generasi. Raja harus kembali ke wilayah kekuasaan mereka setelah mereka dewasa, dan tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di ibu kota. Pada saat yang sama, mereka menyebutkan bagaimana hanya sedikit raja dalam sejarah yang tetap tinggal di ibu kota, dan bagaimana itu bukanlah berkah bagi dunia. Pada akhirnya, mereka menyarankan agar Raja Qi kembali ke wilayah kekuasaannya. Seluruh istana langsung riuh. Setiap orang yang hadir tahu apa yang diperjuangkan Raja Qi selama ini. Jika dia kembali ke wilayah kekuasaannya, bukankah itu sama saja dengan menuntut nyawanya? Iklan oleh Pub Future. Beberapa pejabat kelas menengah dan bawah dari faksi Raja Qi yang tidak mengetahui detail orang dalam memprotes, tetapi setelah berdebat beberapa saat, mereka tiba-tiba menyadari sesuatu. Mengapa para petinggi faksi mereka tidak mengatakan apapun? Setiap orang yang berhak berada di pengadilan itu pintar. Mereka hanya sampai pada kesalahpahaman karena kurangnya informasi. Ketika mereka melihat bagaimana anggota fraksi mereka yang lain bertindak dan mengaitkannya dengan apa yang terjadi hari sebelumnya, mereka semua tersadar akan kebenarannya. Moral kelompok Raja Qi langsung anjlok. Oleh karena itu, mereka dipukul mundur sedikit demi sedikit. Akhirnya, masalah ini hampir pasti terjadi. Zuan tidak merasa terlalu terkejut, karena dia menyadari bahwa Raja Qi tampak terlalu tenang. Dia tidak melihat pasukan Raja Qi kembali sama sekali dari awal hingga akhir. Mungkinkah Raja Qi benar-benar baru saja mengakui takdirnya di sini? Tentu saja, strategi Zhao Han sangat bagus. Tidak satu pun dari hal-hal memalukan itu ditujukan kepada Raja Qi. Itu tampak seperti tawaran diam-diam, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jadi kau harus patuh merangkak kembali ke wilayah kekuasaanmu. Ketika sidang pengadilan berakhir, Zuan melapor ke Istana Timur untuk menghadiri apel pagi seperti biasa. Ia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Bilinglong, apakah Raja Qi benar-benar akan menerima nasibnya dan kembali ke wilayah kekuasaannya. Bagaimana bisa semudah itu? Jawab Bilinglong. Dia tampak cantik hari ini, karena dia telah memberikan perhatian khusus pada riasannya. Namun, situasi saat ini tidak menguntungkannya, jadi dia bersembunyi untuk saat ini. Saya yakin dia akan segera memulai serangan baliknya. Zuan bertanya kepadanya tentang seperti apa serangan balik Raja Qi.
Bilinglong menggelengkan kepalanya dan menjawab, Raja Qi adalah seseorang dengan rencana yang mendalam dan pikiran yang jauh, bagaimana mungkin hal itu menjadi sesuatu yang dapat ditebak oleh seorang junior sepertiku dengan lancang. Apakah Tuan Zhu memiliki hal lain untuk dilaporkan? Jika tidak, maka Anda dapat mundur. Zuan terkejut dengan nada bicaranya yang dingin. Dia bertanya-tanya apakah dia makan sesuatu yang salah pagi ini. Namun, apa yang terjadi dengan permaisuri tampaknya belum terungkap. Dia hanya bisa melanjutkan, ada beberapa acara penting di rumah baru-baru ini, jadi saya ingin meminta cuti beberapa hari. Tidak, Bilinglong memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Zuan sedikit kesal sekarang. Dia tiba-tiba bangkit dan bertanya, kenapa? Pilih saja yang paling cocok di novel Bin.com. Bilinglong menatapnya. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya saat dia menjawab, Istana Timur memiliki terlalu banyak hal yang harus diurus, dan kamu adalah bendahara putra mahkota. Kamu sudah lama pergi dan tidak berada di Istana Timur. Terlalu banyak dokumen yang terkumpul di sini. Kamu akhirnya kembali, tetapi kamu masih ingin meminta liburan. Saya benar-benar agak sibuk akhir-akhir ini. Saya berjanji akan bekerja lembur untuk menangani semuanya, jawab Zuan, merasa bingung. Meskipun jabatannya sebagai bendahara putra mahkota memiliki status yang tinggi, pekerjaan itu hampir semuanya diurus oleh orang-orang di bawahnya. Orang yang membuat keputusan adalah putri mahkota. Kapan mereka pernah membutuhkannya untuk menangani dokumen? Apa yang membuatmu sibuk? Bukankah hanya menemani wanita dari klan Chu itu? Bilinglong membalas dengan dingin. Sejauh yang kutahu, kalian berdua sudah bercerai. Dia bukan lagi istrimu, jadi mengapa kau harus tinggal bersamanya? Zuan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, jadi kamu cemburu. Dasar bajingan, aku ini putri mahkota, kenapa aku harus cemburu padamu? Jawab Bilinglong, ekspresinya menegang. Para pelayan, bawa semua dokumen yang terkumpul selama ini ke Tuan Zhu. Dia bangkit dan pergi setelah itu, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk membalas. Tak lama kemudian, Rongmo dengan cepat menyerahkan setumpuk besar dokumen kepada Zuan. Dia tersenyum lebar saat menikmati penderitaannya. Zuan juga tercengang. Dengan jumlah sebanyak itu, jangankan 1 hari, dia bahkan tidak akan bisa menyelesaikan semuanya jika dia bekerja 3 hari 3 malam berturut-turut. Cuyan masih menungguku di rumah. Bab 1563 diserang secara tidak adil. Saat Zuan sedang bingung harus berbuat apa, tiba-tiba seorang pria kecil gemuk datang membawa pesan. Anehnya, dia adalah salah satu permaisuri Kasim, Little Zhuo. Dia berkata bahwa permaisuri perlu berbicara dengan Tuan Zhu tentang sesuatu. Biasanya, Zuan agak khawatir dengan permaisuri, tetapi dia sebenarnya cukup senang dengan panggilan itu. Dia segera setuju dan mengikuti Zhuo kecil. Dia takut memberi Bilinglong alasan untuk menahannya, jadi dia mendesak Zhuo kecil untuk mulai bergerak. Bilinglong bergegas datang saat mendengar berita itu, tetapi Zuan sudah lama pergi. Dia sangat kesal hingga menyapu semua dokumen ke tanah. Rongmo menambah panasnya suasana, dengan berkata, orang Zhu itu sangat tidak tahu terima kasih. Apakah dia lupa siapa yang membesarkannya? Dia hanya tahu bagaimana mengkhianati orang-orang yang memperlakukannya dengan baik. Diam, bentak Bilinglong, tiba-tiba berbalik dan melengkung ke arahnya. Pukul mulutmu sendiri untuk menunjukkan penyesalanmu. Hah, Rongmo tercengang. Ada apa dengan putri mahkota? Aku berusaha membuatnya merasa lebih baik, jadi mengapa sekarang aku dalam masalah? Sementara itu, Zhuo kecil bergegas menuju istana permaisuri sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Kapan dia pernah bergerak secepat ini dalam hidupnya? Saudara Zhuo kecil, terima kasih banyak. Zuan memegang kedua tangannya ke arahnya, lalu langsung masuk ke dalam istana. Zhuo kecil benar-benar tersentuh. Sebagai orang yang rendah hati, dia telah diganggu cukup parah sejak pertama kali tiba di istana. Tuan Zhu sekarang adalah seorang markis, namun dia tidak berubah sama sekali. Tuan Zhu tidak memperlakukannya sebagai seorang pelayan, melainkan sebagai orang biasa. Seseorang yang baik seperti dia pasti akan mendapat hal-hal baik. Di dalam, Zuan melihat bahwa sang permaisuri mengenakan pakaian biasa, tetapi itu sama sekali tidak menyembunyikan sosok dewasanya karena tubuhnya bergoyang maju mundur dengan indah. Irama goyangan pinggangnya adalah sesuatu yang sulit dibandingkan dengan wanita muda.
Sang permaisuri sedikit terkejut melihat kedatangan Zuan, dan bertanya, "Hah? Kau benar-benar datang begitu cepat?" Zuan baru saja lolos dari lautan kepahitan, jadi suasana hatinya cukup baik ketika dia menjawab, "Apa yang dikatakan Yang Mulia? Bagaimana mungkin saya berani mengabaikan pernyataan kekaisaran Anda?" Cek, sang permaisuri sendiri tidak dipenuhi oleh omongan manisnya, ia menjawab, "Aku sudah mencarimu beberapa kali sebelumnya, tetapi kau menggunakan segala macam alasan dan pada akhirnya tidak datang juga." Jelas dia masih kesal akan hal itu. Zuan malu banget, dia tidak membantahnya, sebaliknya, dia bertanya, "Benar, mengapa Yang Mulia tiba-tiba memanggilku?" Rumornya belum mereda, jadi tidak baik jika tidak datang terlalu sering. Iklan oleh Pub Future, sang permaisuri meregangkan tubuhnya, memperlihatkan bentuk tubuhnya yang luar biasa. Ia berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah melihat-lihat selama beberapa hari terakhir. Perhatian Zhao Han seharusnya sepenuhnya terfokus pada penanganan Raja Qi saat ini, jadi ia tidak punya waktu untuk terganggu oleh hal lain. Menurut Yang Mulia, bagaimana keadaan akan berjalan selanjutnya?" Zuan mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Permaisuri adalah ibu dari kekaisaran, dan klannya juga sangat kuat. Dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan orang biasa. Permaisuri memberi isyarat agar dia duduk, dan saat dia duduk, dia bahkan menuangkan secangkir teh untuknya. Kemudian, dia berkata, "Bagaimana lagi yang bisa terjadi? Tidak mungkin Raja Qi akan duduk diam saja. Dia mungkin akan menemukan alasan untuk tetap tinggal di ibu kota untuk saat ini, seperti sakit. Kemudian, dia akan mulai memikirkan beberapa rencana." "Kau tampaknya tidak khawatir," kata Zuan, terkejut melihat betapa tenangnya dia. "Apa yang perlu dikhawatirkan?" tanya sang permaisuri sambil menunjuk ke arah ruang belajar kekaisaran. Ekspresinya sulit dibaca saat ia melanjutkan, "Meskipun aku memang punya beberapa keluhan terhadap pria itu karena alasan tertentu, aku tidak bisa tidak mengakui bahwa dia adalah yang terkuat di seluruh dunia. Dia tidak pernah terkalahkan." Ekspresi Zuan tampak aneh saat dia berpikir, dia sudah pernah kalah sekali sebelumnya di ruang bawah tanah rahasia makam West Hound. Tentu saja, dia tidak mengatakannya dengan lantang. "Tidak," sang permaisuri tiba-tiba memulai, dengan senyum menawan di wajahnya. "Ada satu hal yang membuatnya kalah darimu." Zuan merasakan tubuhnya memanas. Bagaimanapun juga, seorang wanita dewasa itu proaktif dan antusias, sama sekali tidak memiliki sifat malu-malu seperti seorang gadis muda. Di dunianya sebelumnya, gosip dan ejekan dari para wanita tua di kantor sudah cukup untuk membuat wajah pria manapun memerah karena malu. Ketika melihat ekspresi anehnya, sang permaisuri meliriknya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak datang ke sini untuk melahapmu hari ini. Aku belum sepenuhnya menyerap apa yang kau tinggalkan di dalam tubuhku terakhir kali." Zuan terdiam. Dia bertanya, "Lalu, untuk apa Yang Mulia membutuhkanku? Kudengar istrimu yang masih muda datang ke ibu kota. Haruskah kita bawa dia ke istana, lalu biarkan permaisuri ini yang mengurusnya?" Tanya permaisuri. "Aku sudah mendengar beberapa rumor dalam beberapa hari terakhir, rumor yang memujinya sebagai dewi. Aku ingin melihat bagaimana dia tumbuh dewasa." Zuan berkeringat dingin, lalu menjawab, "Tidak, tidak apa-apa, itu tidak terlalu nyaman. Lelucon macam apa ini? Tidak ada yang ingin terjadi kebakaran di harem mereka, saya pasti gila jika menyetujui hal seperti ini." "Apa? Kau takut aku akan membocorkan hubungan kita padanya?" "Jangan khawatir, aku tidak sebodoh itu. Kalau kau tidak mau, lupakan saja," kata sang permaisuri, tanpa memaksakan masalah. Sebaliknya, ia melanjutkan, "Kalau begitu ceritakan tentang kalian berdua, kapan hubungan kalian membaik? Kapan pertama kali kalian tidur bersama? Apakah tubuhnya yang lemah benar-benar mampu menahan makhluk sepertimu? Aku sendiri hampir tidak sanggup." Zuan terdiam. "Kata-kata macam apa yang kamu gunakan?" Ketika akhirnya berhasil lolos dari permaisuri, Zuan tidak sebodoh itu untuk bergegas kembali ke Istana Timur. Ia segera meninggalkan istana, berpikir bahwa ia akan menunggu sampai kemarahan Bilinglong mereda untuk sementara waktu. Dia hendak bergegas kembali ke tempatnya, tetapi dia melihat banyak mata orang tertuju ke suatu arah. Dia memikirkan sesuatu, lalu mengikuti pandangan mereka. Dia melihat sosok cantik dalam gaun biru es. Siapa lagi kalau bukan Cucuyan? Dia berlari menghampiri dengan terkejut dan bertanya, "Cuyan, bukankah kamu sedang berkultivasi di rumah?"
Senyum tipis muncul di wajah Cucuyan saat melihatnya. Dia menjawab, entah mengapa, sangat mudah bagiku untuk bermeditasi di sekte, tetapi aku tidak bisa tenang semudah itu di sini. Itulah sebabnya aku datang ke istana untuk menunggumu, karena aku akan dapat menemuimu lebih cepat. Ketika mendengar istrinya yang biasanya pendiam mengucapkan kata-kata hangat seperti itu, Zuan tertawa terbahak-bahak. Dia meraih lengan istrinya dan mulai berjalan dengan langkah lebar. Semua orang menatap mereka dengan iri. Iklan oleh Pub Future. Di dalam istana timur, sang putri mahkota duduk sendirian di sebuah ruangan. Ada sebuah cermin di atas meja. Anehnya, bayangan yang terpantul di cermin itu adalah Zuan yang sedang berpegangan tangan. Ada formasi khusus di sekitar istana kekaisaran, dan formasi itu dapat digunakan untuk tujuan pengawasan. Dengan status Bilinglong, tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan akses. Ketika dia melihat betapa polos dan acuh tak acuhnya Cucuyan, Bilinglong merasa sedikit linglung. Tidak heran orang itu melarikan diri begitu cepat. Namun, yang membuatnya tidak senang adalah betapa mesranya mereka berdua. Itulah yang ia dambakan bahkan dalam mimpinya, namun karena ia tahu identitas seperti apa yang dimilikinya, ia tidak akan pernah bisa terang-terangan bersama Zuan di jalan seperti kekasih sejati. Apa? Dia membanting cermin itu ke meja. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya. Lihat novel B&COM untuk tingkat lates. Sementara itu, Zuan dan Cucuyan menuju Akademi Kerajaan sesuai rencana. Cucuyan mengira mereka harus mengumumkan kedatangan mereka dan menunggu sebentar, tetapi Zuan langsung menyambutnya. Para penjaga di sepanjang jalan tidak menghentikan mereka, dan sebaliknya, beberapa orang mengangguk ke arahnya untuk memberi salam. Cucuyan berseru kaget, "Hah, sepertinya kamu diterima dengan baik di sini." Pertama kali dia mengunjungi ibu kota, dia baru menyadari betapa bangganya orang-orang di Royal Academy. Daerah pegunungan di belakang khususnya seperti zona terlarang. Tidak sepenuhnya mustahil untuk masuk, tetapi tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tentu saja, suamimu memang menawan, kata Zuan sambil tertawa. Cucuyan hendak memarahinya, tetapi ketika dia ingat betapa banyak kekasihnya yang dia miliki, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tiba-tiba, mereka mendengar suara senjata beradu. Keduanya terkejut. Gunung belakang akademi adalah tempat yang sangat damai, mengapa ada orang yang berkelahi di sana? Ketika mereka masuk, mereka melihat dua wanita muda yang cantik sedang berkelahi. Mereka tidak tampak saling memberi petunjuk, dan malah tampak seperti sedang bertarung sampai mati. Mereka bahkan saling mengumpat dari waktu ke waktu. Dilihat dari percakapan mereka, sepertinya mereka menyukai pria yang sama, mengatakan bahwa dia tampan dan kuat, bahwa dia adalah pria paling sempurna di dunia. Mereka saling memaki sebagai pelacur tanpa rasa malu, masing-masing mengatakan bahwa wanita lain adalah alasan mengapa mereka tidak dapat bertemu kekasih mereka untuk waktu yang lama. Cucuyan melirik Zuan dengan ekspresi serius. Dilihat dari seberapa akrabnya dia dengan akademi, dia jelas sering datang ke sini. Zuan mulai berkeringat deras, sambil berseru, "Ini bukan salahku." Tepat saat itu, kedua gadis muda itu benar-benar mulai bertarung secara nyata. Mereka berdua menggunakan jurus pamungkas mereka untuk saling berhadapan. Keahlian mereka hampir setara satu sama lain, dan tampaknya mereka akan saling menjatuhkan. Cucuyan menendang tanah dan dengan lambaian tangannya, pedang mereka terlempar. Dia berkata, "Itu hanya seorang pria, haruskah kedua wanita itu bertindak sejauh ini?" Kedua wanita itu terkejut dengan kultivasinya. Namun, ketika mereka mendengar itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjuk Zuan yang jauh, dan membalas, "Tentu, kamu mungkin terdengar sok suci sekarang, tetapi bagaimana jika kita memperebutkan priamu? Apakah kamu akan tunduk dan mengalah?" Cucuyan tercengang. Banyak nama muncul di benaknya. Qiu Honglei, Zheng Dan, Qiao Suiying. Pada saat itu, dia merasakan berbagai macam perasaan. Manis, asam, pahit. Zuan tahu bahwa keadaan sedang menuju ke arah yang buruk. Dia segera bergegas maju dan berkata, "Nona-nona, jangan marah. Berdasarkan apa yang kalian katakan, sepertinya kalian sudah lama tidak bertemu dengan kekasih kalian. Daripada bertengkar seperti ini, bagaimana kalau kita tenang dan mengobrol sebentar dulu? Siapa yang mengecewakan kalian berdua? Bagaimana kalau aku mencari tikus tak berperasaan itu untuk menyelesaikan masalah?" Dasar tikus tak berperasaan.
Beraninya kau menjelek-jelekkan kakak besar kita, Xiu. Seru kedua gadis itu serempak sambil mengarahkan pedang mereka ke arahnya. Zuan terdiam. Bab 1564, pesan. Zuan tampak agak cemberut sambil berpikir, apa hubungannya denganku? Tunggu, kenapa kakak besar Xiu, ini terdengar familiar. Jangan bilang padaku. Tepat saat kedua pedang itu hendak menyentuh tubuhnya, sebuah cangkul tiba-tiba muncul di sampingnya. Hanya dengan pendekatan biasa, cangkul itu membuat kedua wanita itu terpental. Seorang petani tua berpenampilan sederhana berdiri di depan kedua wanita itu, sambil berkata, jangan membuat masalah. Tuan ketujuh, kata kedua wanita itu serempak. Ketika mereka melihat siapa orangnya, mereka terdiam karena takut. Mata Cucuyan berbinar. Tuan ketujuh, kemungkinan besar dia adalah murid ketujuh sang pembebasan, Wang Suyang. Dulu, ayahnya hanya memuji pria ini, karena dia adalah orang yang benar-benar peduli pada orang banyak. Cucuyan pernah mendengar legenda seputar Tuan ketujuh di masa lalu. Saya sangat mengagumi pria, yang begitu mulia dan hidup bersih. Namun, ia tidak menyangka Tuan ketujuh benar-benar terlihat seperti petani tua. Ia tidak melihat jejak sikap orang yang cakap darinya. Namun, ia segera menyadari kedudukannya sangat masuk akal. Wang Suyang mendekati kedua wanita itu beberapa saat, tetapi dia tidak mempersulit mereka. Dia membiarkan mereka pergi setelahnya. Sebagai tanggapan, Zuan menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih, lalu memperkenalkan Cucuyan. Wang Suyang memperlihatkan senyum sederhana dan tulus, seraya berkata, Nona Chu berpenampilan elegan, seperti yang diharapkan. Tentu saja, terlepas dari apa yang dikatakannya, tatapan matanya tetap murni. Seolah-olah wanita tercantik di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan padi di tangannya. Tuan ketujuh, apa sebenarnya yang mereka perebutkan? Cucuyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah membalas dendam. Ketika dia berpikir untuk mengungkapkannya sebelumnya bahwa wanita itu telah memperjuangkan Zuan, dia tidak dapat menahan senyum. Sepertinya ini tentang seorang mahasiswa populer di akademis. Saya tidak tahu detailnya, karena saya biasanya tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti ini, jawab Wang Suyang. Kemudian dia dengan antusias memberitahu Zuan, Tuan Zhu, ide padi hibrida yang Anda sarankan benar-benar memberi saya manfaat besar. Saya menemukan varian jantan mandul yang Anda bicarakan dan berhasil menciptakan padi persilangan, tetapi generasi padi persilangan itu dengan cepat kembali menjadi padi normal. Saya tidak punya solusi untuk itu. Ketika dia melihatnya berkonsultasi dengan Zuan dengan hormat, mata Cucuyan membelalak. Dia berasumsi bahwa Wang Suyang sudah berada di puncak pengetahuan pertanian, sampai-sampai bahkan seorang pembebas seharusnya tidak tahu lebih banyak tentangnya di bidang itu. Namun, orang seperti itu berkonsultasi dengan Zuan. Tunggu, Zuan tahu tentang hal ini. Dia pikir dia sudah cukup memahami Zuan, tetapi dia belum pernah mendengar dia memiliki pengetahuan tentang bidang seperti itu. Dia khawatir dengan sifatnya, dia mungkin akan langsung bicara dan menipu Wang Suyang. Dia bertanya-tanya apakah akan membicarakan hal ini dengan Ah Zu secara pribadi nanti. Bagaimanapun, Wang Suyang adalah orang yang benar-benar peduli dengan kesejahteraan rakyat jelata di dunia, dia orang yang berbudi luhur dan tidak ternoda. Tidaklah benar bagi Ah Zu untuk menipunya. Pada saat yang sama, dia khawatir Ah Zu akan terbongkar oleh pertanyaan dari Wang Suyang. Jika itu terjadi, reputasinya akan sangat buruk. Namun, Zuan tampaknya menanggapi masalah ini dengan sangat serius saat ia berkata, ini bukan masalah yang terlalu sulit. Ada sesuatu yang disebut bentuk 3 tipe. Varian jantan yang tidak subur yang Anda temukan dapat menjadi tanaman sumber. Temukan 2 pasangan untuknya, sebut satu tipe yang diawetkan, dan yang lainnya tipe yang dipulihkan. Iklan oleh Pub Future. Pasangan pertama harus terlihat sangat mirip dengan varian induk. Ia harus memiliki jumlah serbuk sari yang banyak dan kepala putik yang berkembang. Jika Anda menggunakan serbuk sarinya untuk tanaman sumber, Anda harus mengumpulkan anakan. Mereka akan terlihat persis sama dengan tanaman sumber. Mereka juga memiliki benang sari kecil dan kepala sari yang mengerut, bentuk asli yang tidak subur. Pasangan lainnya harus sama sekali berbeda dari tanaman sumber, biasanya lebih besar. Ia harus memiliki jumlah serbuk sari yang kuat dan putik yang berkembang. Jika Anda menggunakan serbuk sarinya pada tanaman sumber, Anda harus mengumpulkan anakan. Mereka akan lebih kuat dari kedua induknya.
Kemudian tanam di lokasi terpisah lahan pembibitan dan lahan kontrol untuk menghasilkan tipe yang tidak subur dan tipe yang diawetkan. Chu Chuyan tercengang saat mendengar Zuan menjelaskan detailnya. Dia pikir dia sendiri cukup pintar, tetapi meskipun dia tahu apa arti setiap kata yang diucapkan Zuan, ketika dirangkai menjadi satu, dia sama sekali tidak mengerti. Apakah dia mencoba menipu Wang Suyang sekarang? Pikirnya. Namun, ketika dia melihat keterkejutan dan kekaguman di wajah Wang Suyang, dia tiba-tiba merasa ada yang salah dengan dunia ini. Mengapa Zhu tahu tentang hal-hal ini? Dia bahkan membuat petani nomor satu Wang Suyang merasa sangat hormat. Wang Suyang menarik tangan Zuan dan berkata dengan antusias, "Tuan Zhu benar-benar seorang jenius yang hebat. Bahkan setelah puluhan tahun belajar, pengetahuan saya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa nasihat ini." Zuan menjawab dengan malu, "Tuan Wang adalah pakar yang sebenarnya. Saya tidak lebih dari sekadar ahli strategi yang duduk di kursi malas." Apa yang dikatakannya memang benar. Yang diberikannya hanyalah beberapa bagian yang diingatnya dari menonton film dokumenter. Dia bisa saja memberikan ringkasan kasar, tetapi jika dia benar-benar melakukannya, dia pasti akan meraba-raba dalam kegelapan. Wang Suyang tentu saja tidak tahu hal itu. Ia berkata, "Tuan rendah hati, seperti yang diharapkan. Jika para siswa di akademi dapat memiliki 1% saja, tidak, 1/10.000 dari pengetahuan dan karakter ilmiah Tuan, itu akan menjadi berkah bagi akademi." Ketika mendengar pujian Wang Suyang, bahkan mulut Cucuyan yang biasanya tenang pun menganga lebar. Bahkan setelah Wang Suyang berlari dengan bersemangat untuk menguji apa yang dikatakan Zuan, Cucuyan masih belum bisa pulih dari keterkejutannya. Dia melirik Zuan dari waktu ke waktu. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh wajahnya dan bertanya, "Ada apa di wajahku?" Cucuyan menghela napas dan berkata, "Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku sebenarnya tidak memahamimu." "Haha, banyak hal yang tidak kau ketahui. Lelakimu adalah buku tebal yang harus kau baca perlahan-lahan," kata Zuan dengan bangga. Ketika dia melihat sifatnya yang familiar, senyum muncul di wajah Cucuyan. Dia membalas, kamu benar-benar tidak punya rasa malu." Begitu saja, mereka berdua melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Zuan menjelaskan wilayah kekuasaan guru masing-masing daerah. Dia sudah pernah berkunjung beberapa kali sebelumnya, jadi dia sudah mengenal daerah itu. Namun, dia sebenarnya merasa sedikit kecewa, karena sepertinya Jiang Luofu tidak ada di akademi. Di depan adalah tempat Hei Baizi. Xie Xiu mengangkatnya sebagai gurunya, kata Zuan. Meskipun begitu dia selesai berbicara, dia tercengang melihat sekelompok siswi mengelilingi halaman. Dia bertanya-tanya dengan bingung, apa yang terjadi? Apakah Hei Baizi sekarang menerima murid perempuan? Iklan oleh Pub Future. Mereka berdua berjalan mendekat, dan baru kemudian mereka melihat apa yang terjadi. Ternyata Hei Baizi sedang menceramahi Xie Xiu. Sementara itu, para siswi semua ribut membicarakan sesuatu. Topik itu tampaknya menjadi sasaran kritik, Xie Xiu. Beberapa dari mereka mengatakan Xie Xiu pantas mendapatkannya, tetapi mereka langsung diserang oleh semua teman sekelas mereka. "Saya hanya seorang pejalan kaki biasa, tetapi saya merasa tidak pantas seorang pemuda yang cerdas seperti dia difitnah seperti ini. Sebelumnya saya tidak memperhatikan, tetapi ketika saya melihat begitu banyak orang di akademi yang memfitnahnya, saya ingin tahu lebih banyak. Akhirnya, saya menjadi penggemar orang ini. Meskipun kamu tidak mencintainya, jangan sakiti dia. Selain itu, jika kamu menyukai kakak Xiu, jangan berkelahi dengan orang lain. Kita semua harus tetap berada dalam kelompok kita sendiri. Orang yang kita cintai memiliki mata yang berbinar, senyumnya seperti sinar matahari. Yang ceria, orang tua itu sudah keterlaluan. Apa salah kakak besar Xiu sehingga dia harus dihukum seperti ini? Lihat bagian yang paling menarik. Apakah kamu sudah bosan hidup? Apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi status Hei Baizi di akademi? Dia bisa menghentikanmu lulus hanya dengan sepatah kata. Lalu apa aku harus menonton saja saat dia menindas kakak Xiu? Tidak mungkin. Aku harus melaporkannya ke atasan. Tepat sekali. Kami akan melaporkannya ke akademi. Kami bahkan akan menemukan pemberi persembahan itu jika perlu. Para siswa semakin bersemangat. Zuan dan Cucuyan saling berpandangan dengan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat Xie Xiu sedang dihukum, dia tiba-tiba melihat Zuan. Seolah-olah dia tiba-tiba menemukan penyelamatnya. Dia berteriak, "Tolong selamatkan aku."
Hei Baizi juga melihat Zuan, dan tidak bisa menahan perasaan senang. Dia bergegas keluar dan berkata, kakak sudah datang pada saat yang tepat. Saya akhirnya menemukan solusi untuk menang dalam permainan 5 dalam 1 yang Anda buat terakhir kali. Masuklah, masuklah, mari kita bermain satu ronde. Cucuyan kini semakin terkejut. Hei Baizi dikenal tak tertandingi dalam permainan catur. Dilihat dari apapun pembicaraannya, sepertinya dia kalah dari Zuan dan belum puas. Zuan tersenyum pahit ketika menjawab, 5 kali berturut-turut itu hanya jenis yang murahan, tidak mungkin itu tidak akan luput dari pandangan seorang ahli sejati sepertimu. Jika kau mengatakan kau telah melihatnya, itu wajar saja. Tidak perlu ada persaingan lebih lanjut. Menang itu menang, kalah adalah kalah. Bagaimana semudah itu aku menyelesaikannya hanya dengan mengatakannya. Cepat, mari kita coba. Siwer, pergi dan pasang papannya, kata Hei Baizi, tanpa melepaskannya. Dia memasang ekspresi tidak sabar. Ketika Xiesiu melihat bahwa tuannya tidak bermaksud mengkritiknya, dia sangat gembira. Dia segera bergegas mengambil papan catur untuk mereka. Tetapi aku masih harus menemani Nona untuk menemui pemberi persembahan, kata Zuan sambil merasakan sakit kepala yang amat sangat. Bagaimana mungkin bertemu dengan seorang pembawa acara yang bisa meniru permainan catur? Aku akan memanggil seseorang untuk membawanya ke sana, kata Hei Baizi sambil mengucapkan tangannya dan memanggil seseorang. Cucuyan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata kepada Zuan, kamu seharusnya bermain-main dengannya. Sekte itu menyuruhku untuk menyampaikan pesan itu kepada sang penyelamat saja. Zuan tercengang. Dia penasaran dengan apa yang ingin dikatakan Sekte Giok Putih kepada sang pembawa pusaka. Bab 1565, jangan tertipu oleh kakak Zu. Namun, karena itu adalah tugas rahasia yang diberikan oleh Sekte Giok Putih, Zuan tidak dapat menanyakan hal lain lagi. Dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia berharap semuanya akan berjalan lancar. Kemudian, dia dipaksa bermain 5 kali berturut-turut dengan Hei Baizi. Xiesiu membawa mereka ke pengadilan seolah-olah dia baru saja menerima amnesti besar. Para siswa di luar semuanya mulai berdiskusi satu sama lain. Siapa orangnya? Bahkan Hei Baizi memperlakukannya dengan sangat hormat. Apakah dia orang suci catur lainnya? Tidak mungkin. Tidak ada yang lebih jago bermain catur selain Hei Baizi. Bahkan sang pembawa pesan mengatakan bahwa dalam hal catur, dia belum tentu cocok. Tiba-tiba aku merasa kalau pria ini sangat tampan. Dia sama sekali tidak terlihat lebih buruk dari kakak Xiu. Wah, sungguh mengkhianat. Kakak Xiu adalah pria paling tampan di dunia. Tapi pria ini juga cukup tampan. Lagi pula, dia tidak setampan kakak Xiu. Dia tampak sedikit lebih maskulin. Sebelum siswi tersebut sempat menyelesaikan perkataannya, ia langsung diserang dengan rentetan kata-kata dari siswa lainnya. Apakah kamu mengatakan bahwa kakak Xiu bukan laki-laki? Bukan itu yang kumaksud. Apakah kalian semua benar-benar belum pernah mendengar tentang dia? Dia adalah Zuan, yang baru saja memberikan kontribusi besar bagi negara kita. Dia masih sangat muda, tetapi dia sudah menjadi seorang markis. Selain itu, dia adalah orang paling populer dari Istana Timur. Prospek masa depannya tidak terbatas. Jadi, itu dia. Cucuyan tidak bisa menahan senyum ketika mendengar percakapan mereka. Seolah-olah dia telah kembali ke kehidupannya di Akademi Bright Moon. Meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam hal-hal seperti itu sebelumnya, adik ipar Huan Zhao cukup tertarik dengan hal-hal seperti itu dan sering membicarakannya di sampingnya, seperti para siswa saat ini. Tidak-tidak mereka tidak mengejar Ahzu, pikirnya. Berapa jumlah gadis yang menyukai Xiesiu dengan dirinya? Tepat pada saat itu, sesosok tubuh bergegas turun dari gunung, bergerak sangat cepat. Jika Cucuyan tidak segera bergerak ke samping, mereka pasti akan bertabrakan. Iklan oleh Pub Future. Maaf, kata sosok lain, membungkuk tergesa-gesa. Dia adalah seorang wanita dengan wajah yang halus dan anggun. Meskipun dia sedang terburu-buru, masih ada aura ilmiah yang tak terungkap dalam dirinya. Nona Xie. Cucuyan terkejut ketika melihat siapa orang itu. Wanita lainnya tercengang. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa itu adalah Cucuyan, dia juga terkejut, menjawab, Nona Chu. Orang yang muncul itu tidak lain adalah Xie Daoyun. Dia telah mendengar tentang kedatangan Zuan di akademi, dan sangat gembira hingga dia berlari keluar dari ruang belajarnya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Cucuyan.
Sudah lama tidak bertemu, Nona Xie masih tetap anggun seperti biasanya, kata Cucuyan, merasa senang bisa bertemu dengan teman lama di tempat asing. Sebelumnya, di lingkungan sosial Bright Moon City, keduanya tidak bisa dianggap sebagai teman dekat, tetapi mereka adalah teman yang mengagumi bakat satu sama lain. Baca berita terbaru di novel.com. Keanggunan Nona Chu sungguh menakjubkan, kata Xie Daoyun sambil mendesah. Cucuyan sudah disebut peri oleh semua orang di kota Bright Moon. Sekarang, sikap abadi itu bahkan lebih jelas, dia memiliki aura menyendiri yang patut ditiru. Keduanya saling bertukar sapa seperti biasa, tetapi kemudian Cucuyan teringat bagaimana Xie Daoyun tampak terburu-buru. Itu tampaknya tidak sesuai dengan sifatnya yang lembut dan pendiam, jadi Cucuyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum, apa yang membuat Nona Xie berlari begitu cepat? Jangan bilang kau terburu-buru untuk menemui kekasihmu. Dia jarang membuat lelucon seperti itu, hanya karena suasana hatinya sedang baik, dia memutuskan untuk mengatakan itu. Seluruh tubuh Xie Daoyun bergetar. Wajahnya memerah dengan cepat. Dia menjawab, apa kekasih apa? Nona Chu salah paham. Cucuyan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya sendiri, bagaimana mungkin dia tidak mengerti reaksi Xie Daoyun? Tentu saja dia tidak percaya dengan jawabannya. Xie Daoyun tersadar dari lamunannya dan menjelaskan, ku dengar adikku mendapat masalah, jadi aku bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Jadi begitulah, Xie Xiu itu sama seperti saat dia di Akademi Bright Moon, kata Cucuyan. Dia tidak bisa menahan senyum. Ada banyak wanita di luar halaman Hei Baizi. Mereka semua tampaknya ada di sini untuknya. Beberapa bahkan saling bertarung. Xie Daoyun menghentakkan kakinya dan berkata, anak nakal itu selalu membuat orang-orang di sekitarnya khawatir. Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Kita berdua harus bertemu lagi jika ada kesempatan di masa depan. Kemudian, dia mengangkat gaunnya dan berlari. Cepat, saat Cucuyan memperhatikannya berlari kecil, sambil tetap terlihat anggun dan sopan, dia bertanya-tanya siapakah sebenarnya yang beruntung menarik perhatiannya. Tiba-tiba, senyumnya membeku. Dia berbalik dan melihat ke arah Zuan, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Mereka berdua tidak banyak berinteraksi, jadi bagaimana mungkin? Dia berpikir dalam hati, aku seharusnya tidak terlalu curiga seperti ini tanpa alasan. Sementara itu, Zuan mengaku kalah, dengan berkata, Anda benar-benar orang suci dalam catur. Anda mampu menemukan solusi dengan sangat cepat. Di sisi lain, Hei Baizi membelai jenggotnya dengan bangga, tetapi dia tetap berkata dengan rendah hati, Tuan Zhu terlalu memujiku. Dibandingkan denganmu, yang menciptakan ini dari ketiadaan, keterampilanku tidak seistimewa itu. Iklan oleh Pub Future, keduanya saling memuji sebentar, lalu Hei Baizi memberi waktu kepada kedua anak muda itu. Jelas bahwa dia akan keluar untuk menyombongkan diri sebentar. Sebelum pergi, dia bahkan membantu mereka mengusir para murid perempuan yang berkerumun di sekitar halaman. Xie Xiu mengeluarkan segala macam barang untuk menghibur Zuan, katanya, Kakak Zhu, jika kamu tidak datang hari ini, mungkin lapisan kulitku benar-benar akan terkelupas. Zuan terkekeh dan bertanya, hal apa yang telah kau lakukan yang dapat membangkitkan amarah surga? Xie Xiu menjadi sedikit murung begitu dia mulai menjelaskan, pada akhirnya, itu semua karena guru memiliki saudara jauh, seorang keponakan. Dia bersikeras mengirimku untuk menemuinya di malam hari, dan berkata dia akan melompat ke danau dan menenggelamkan dirinya sendiri jika aku tidak melakukannya. Aku pikir dia hanya mengatakan itu untuk menakut-nakutiku, tetapi dia benar-benar melakukannya. Untungnya, ada banyak orang yang cakap di akademi, dan mereka berhasil menyelamatkan hidupnya pada akhirnya. Setelah kejadian itu, guru tentu saja marah. Zuan berkata dengan serius, Saudara Xie, disinilah aku harus sedikit mengkritikmu. Wajar saja bagi seorang pria hebat untuk memiliki banyak pengejar, tetapi kamu tidak dapat menimbulkan masalah hanya untuk meninggalkan mereka pada akhirnya. Ia teringat kembali pada Akademi Bright Moon, di mana seorang siswi juga mencoba bunuh diri ketika Xie Xiu meninggalkannya. Ia juga teringat kedua wanita yang memperebutkan Xie Xiu di luar. Ia sudah melihat Xie Xiu sebagai standar seorang playboy yang tidak bertanggung jawab. Xie Xiu langsung protes, aku tidak pernah membuat masalah. Jadi kenapa aku harus meninggalkan mereka? Gumam Zuan. Dia tahu seluk-beluk Xie Xiu. Anak ini tidak lebih dari seorang playboy yang berselingkuh di mana-mana. Dibandingkan dengannya,
Zuan seperti perawan kecil yang masih murni. Ketika dia melihat ekspresi Zuan, Xie Xiu tahu pria itu tidak mempercayainya. Dia menjelaskan dengan nada sedih, "Kakak Zhu, meskipun aku pelin-pelan dalam hal cinta, mataku masih cukup bangga. Keponakan majikanku benar-benar, tidak mudah untuk menjelaskannya dengan beberapa kata. Bagaimanapun, dia bukan tipeku. Aku sudah menolaknya beberapa kali, tetapi apa yang bisa kulakukan jika dia tidak mendengarkan? Dia hanya bersikeras melakukan hal semacam itu. Hanya karena reputasiku di akademi, semua orang mengira aku meninggalkannya." Dia merasa sangat dirugikan hingga dia hampir menangis. Zuan teringat akan penampilan Hei Baixi. Dia tidak bisa menahan senyum. "Jika kamu tidak selalu merayu wanita di akademi hari demi hari, mengapa reputasimu buruk?" Xie Daoyun tiba-tiba menimpali. Meskipun dia kesal, suaranya masih sangat lembut dan halus. Mudah untuk membayangkan seorang wanita yang berbudaya dan terpelajar hanya dari suaranya saja. "Nona Xie," kata Zuan sambil mengangguk ke arah Xie Daoyun. Xie Daoyun sedikit tersipu. Dia menjawab dengan manis, "Kakak Zhu." Xie Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa tertekan. Dia menjawab, "Bukankah Zuan juga sama? Dia punya banyak wanita, jadi mengapa kamu tidak memarahinya? Dia juga menyukaimu." Xie Daoyun misterius. Dia memperlakukan orang lain dengan tulus dan tidak pernah mempermainkan perasaan mereka. Bahkan kecil kemungkinan dia akan melakukan sesuatu seperti meninggalkan mereka begitu saja. Xie Xiu tercengang, lalu berkata, "Aku harus mengakhiri setiap hubunganku sebelum memulai hubungan yang lain, tapi aku masih lebih buruk daripada dia yang harus menanggung beberapa risiko di waktu yang sama." Zuan hampir tersedak tehnya. Dia membalas, "Xiuer, disinilah kamu tidak tulus. Aku baru saja menghiburmu." Xie Daoyun menaruh buku itu di kepala adik laki-lakinya, sambil berkata, "Jangan coba-coba membuat aksimu terlihat begitu hebat. Lagi pula, apakah kau tidak melihat betapa hebatnya wanita di sisi kakak laki-laki Zhu? Apakah Anda pikir mereka semua begitu bodoh sehingga mereka akan mudah tertipu? Sebaiknya kau tidak disesatkan oleh kakak laki-laki Zhu." Xie Xiu merasa benar-benar diserang. Dia bertanya, Kakak perempuan kamu sebenarnya siapa?" Sementara itu, di puncak gunung belakang, Cucuyan menatap lukisan dinding dengan rasa ingin tahu. Namun, dia segera menariknya sambil berkata, "Senior pembebasan, sekte saya menyuruh saya untuk menyampaikan pesan yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan apa yang telah dibahas saat itu. Mereka akan muncul di tempat yang ditentukan pada waktu yang ditentukan."